identifikasi peluang resiko. Nah, setelah itu baru kemudian kita lakukan tindakan perbaikan untuk improvement-nya. Contoh ya, contoh di bagian pelayanan ya, di tempatnya Ibu Ana misalnya, bagian pelayanan. Apa risikonya? Risiko misalnya kapasitas komputer Anda terbatas. Anda mampu identifikasi sebab apa? Banyak pelanggan atau banyak pelayanannya overload sehingga kapasitas komputernya terbatas. Nah, itu berarti sudah ketemu identifikasinya. Baru kemudian Anda melakukan improvement. Improvementnya apa? Mengganti komputer atau membeli komputer baru. Ya, contoh pertama. Contoh kedua, kembali ke tadi ya, pemahaman mampu mengidentifikasi setiap resiko di setiap lini pekerjaan. Nah, contoh kedua di sampling. Apa risikonya di sampling? Misalnya kesalahan di dalam menentukan lokasi dan titik sampling. Ini risiko fatal. Nah, itu sudah ketemu, kita mampu mengidentifikasi. Improvementnya apa? Improvementnya supaya kita mengusulkan survei dulu sebelum sampling. Jadi survei lapangan dulu sebelum sampling. Nah, contoh ketiga, contoh terakhir. Misalnya alat. Apa identifikasi risiko alat? Misalnya terlambat dikalibrasi dan uji kinerja. Nah, berarti kan berpengaruh pada hasil ukur kan? Nah, apa peluangnya? Peluangnya apa? Peluang improvementnya yaitu apa? Membuat program kalibrasi dan uji kinerja, kemudian melaksanakannya. Nah, di situ ya. Jadi bukan cuma sekedar resiko ketidakberpihakan itu penting. Risiko membocorkan rahasia informasi penting. Tetapi pemahaman umumnya adalah di setiap langkah pekerjaan Anda, baik di lapangan, di transportasi, maupun di bagian pelayanan, dan di bagian laboratorium, di situ banyak peluang terjadinya risiko. Nah, itu kita harus pandai mengidentifikasi. Nah, itulah menurut saya orang laboratorium dibilang kompeten itu prosesnya panjang. Prosesnya panjang, bukan 2-3 tahun bekerja di lab belum bisa dikatakan kompeten ya. Ya, baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini dari Ibu Rosiana ya, baristanya. Pak, boleh diberikan contoh temuan-temuan ringan sampai dengan yang paling berat, ada berapa kategori jenis temuan ya? Ya, jenis-jenis temuan itu menurut aturan ISO ada 3. Ada kategori 1, ada kategori 2, ada kategori 3. Kalau kategori 1 itu sangat serius. Kalau kategori 2 serius, kalau kategori 3 minor. Nah, apa contoh kategori 1? Contoh kategori 1, alat enggak dikalibrasi. Itu fatal, itu serius, sangat serius. Nah, kemudian contoh kategori 1 yang lain. Ya, misalnya apa namanya? IKM belum divalidasi, itu juga fatal. Kemudian contoh kategori 1 yang lain, personil tidak mampu melakukan pengujian sesuai dengan tugasnya, itu kan fatal. Itu kategori 1. Kategori 2 contoh misalnya, kategori 2 misalnya laboratorium terlambat di dalam melakukan audit internal, terlambat saja, itu masuk kategori 2. Nah, contoh kategori 3 gampang. Sudah melakukan audit internal tapi belum membuat laporan. Itu kategori 3. Sudah membuat validasi metode, sudah melaksanakan validasi metode tapi belum membuat laporan. Banyak, Bu. Ya, banyak. Jadi siapa ini Ibu Rosiana itu banyak, dan biasanya ya pengalaman kami temuan-temuan asesor itu beragam ya, beragam. Jadi sedikit banyaknya diwarnai oleh ini. Diwarnai oleh tempat dia bekerja. Ya, jadi kalau saya berikan istilah personifikasi tempat dia bekerja. Sedikit banyaknya ya, sedikit banyaknya teman-teman asesor itu diwarnai oleh tempat dia bekerja. Ya. Jadi tidak salah ya, tidak salah. Yang penting temuan itu berkaitan dengan klausul ISO. Jadi kalau ada temuan di tempat Anda, kita bertanya, temuan ini merujuk ke klausul nomor berapa? Ya, merujuk ke klausul nomor berapa? Kalau temuan tentang alat berarti menuju ke klausul 6.4.
Kalau temuan tentang personil berarti berkaitan dengan klausul 6.2. Kalau tentang jaminan mutu berarti berkaitan dengan klausul 7.7. Nah, jadi itu. Jadi sekali lagi banyak beragam. Kita nggak bisa membakukan ya, siapa ini Ibu Rosiana. Tapi yang jelas teman-teman mereka pasti berkaitan dengan tiga hal. Yang pertama berkaitan dengan legal aspek, yang kedua berkaitan dengan aspek administrasi, yang ketiga berkaitan dengan aspek teknis. Nah, baik legal aspek maupun aspek administrasi maupun aspek teknis tidak boleh keluar daripada butir-butir ISO ya. Tidak boleh keluar dari butir-butir ISO. Nah, inilah pentingnya menurut kami teman-teman di lab ini klausul-klausul ISO ya yang saya tampilkan tadi diketik ulang ya. Diketik ulang kemudian ditempel di dinding kantor di lab. Jadi kita tahu klausul 4 apa saja klausul. Nah, ini kan kami kirim nanti soft copy-nya. Nanti silakan di ini lagi ya, di review lagi ya, karena ada tiga soft file, di review lagi. Menurut kami untuk bekal awal pengenalan ini sudah cukup, ya, sudah cukup lengkap ya bekal awal untuk mengantarkan Anda lebih mendalami ISO 17025. Ya. Syukur-syukur kalau mau mendalami lagi, misalnya ikut pelatihan interpretasi ISO lengkap 12 jam pertemuan. Ikut materi validasi metode, ikut materi uji kinerja alat, ikut materi audit internal. Jadi kami menyiapkan ada 10 topik ya. 10 topik pelatihan yang berhubungan dengan ISO 17025. Ya, 10 topik ya. Apakah risiko peluang itu dibuat dalam satu formulir atau dilakukan setiap bagian misalnya masing-masing lab? Nah, lebih bagus yang kedua Bu Ketut ya. Jadi masing-masing lab ada risikonya. Masing-masing lab, lebih bagus ya. Bagus. Jadi nanti kami coba kirimkan contoh-contoh ini ya, contoh-contoh formulirnya ya. Kami kirimkan ke alamat email Ibu. Nah, nanti silakan, tapi nanti itu contoh ya. Nanti silakan dimodifikasi. Ya. Armawati Labkesda Kota Bima untuk pendaftaran. Oh, ini dulu siapa ini? Ibu Herni Tanti ya. Untuk klausul ISO klausul 8 persyaratan sistem minimum 81 opsi A dan B itu maksudnya apa? Maksudnya ini pilihan, Bu. Pilihan, jadi Anda bisa menggabungkan ISO 9001 dengan 17025 berkaitan dengan prosedur-prosedur yang overlap. Gitu. Overlap. Jadi pilihan ya. Mau digabungkan yang overlap boleh atau dipisah. Tetapi kalau kami dalam rangka untuk proses pembelajaran, kalau di kantor Anda ada beberapa ISO ya. Ada beberapa ISO, misalnya ISO 9001 dengan ISO 17025, walaupun boleh digabung ya sekali lagi, tapi kami lebih senang merekomendasikan lebih bagus dipisah, karena mudah dalam hal pembelajaran dan mudah dalam hal pengontrolannya ya, mudah dalam hal pembelajaran dan pengontrolannya. Begitu ya, Ibu siapa? Ibu, jadi pilihan ya. Kalau Anda pilih A berarti menggabungkan, tapi saya lebih cenderung milih B, dipisah ya, dipisah. Ya. Dari Ibu Asmawati untuk pendaftaran validasi metode dan juga alat tanggal 8 Oktober, ini gimana nih? Ini. Maksudnya pendaftarannya Pak? Jadi kontak ke admin aja Bu. Ah ya siap. Kan ada, buka aja ini Instagram ya, ada di Instagram ya. Insya Allah tanggal 8. Kami sudah membuat agenda pelatihan untuk 1 bulan full ya. Karena biasanya kami bikin agenda pelatihan September sudah selesai, hari ini besok terakhir. Besok terakhir 29 pelatihan tentang uji profesiensi ya. Kalau ada di antara Anda mau gabung silakan kontak admin. Kemudian setelah itu minggu depannya kami start untuk agenda bulan Oktober. Jadi, akhir Oktober insya Allah kami bikin lagi agenda untuk bulan Oktober, November ya, sampai lupa bulan. November. Silakan kontak admin ya. Silakan diikutin aja nih Bapak Ibu, ikuti Instagram kami. Di situ sudah banyak informasi ya. Namun ya kami berjanji
Kalau ada di antara Bapak Ibu membutuhkan bantuan, apa berupa dokumen, apa berupa formulir, silakan kontak aja, nanti kami kasih ya. Termasuk rujukan-rujukan ya, rujukan SNI ya, rujukan SNI karena ada 13 SNI yang baru disahkan yang berhubungan dengan lingkungan.